Oke, selamat pagi menjelang siang buat siswa-siswi kami ataupun adik-adik kami sekalian. Jumpa lagi kita di pertemuan kita yang berikutnya, di video yang berikutnya, lanjutan dari materi kita yang di minggu lalu untuk kelas 12 peminatan. Ya. Adapun yang menjadi materi pertemuan kita di hari ini, kita akan membahas mengenai turunan fungsi implisit dan turunan tingkat tinggi. Nah, fokus kita masih tetap di turunan trigonometri ya, masih di turunan trigonometri. Oke, kita mulai saja ya. Nah, untuk turunan fungsi implisit ini ya, ini masih tergolong dalam kategori turunan di trigonometri ataupun di fungsi aljabar ya, boleh juga. Nah, turunan fungsi implisit ya, pertama fungsi implisit adalah fungsi yang terdiri dari dua atau lebih variabel ya, berarti minimal ada dua, bisa variabel x, bisa variabel y ya, yakni variabel bebas dan variabel tak bebas. Nah, di sini variabel bebasnya dan variabel tak bebasnya yang berada dalam satu ruas dan tak bisa dipisahkan pada ruas yang berbeda. Berarti dia berada pada satu ruas dan tidak bisa dipisahkan menjadi ruas yang berbeda. Nah, bagaimana itu? Nah, coba perhatikan fungsi berikut. Nah, ada di situ fungsi ini ya. Sini ada fungsi y sama dengan x tambah 2. Nah, ini bukan fungsi implisit ya. Ini bukan fungsi implisit. Karena apa? Karena variabel x dan y-nya dipisahkan oleh ruas. Nah, jadi variabel y-nya di sebelah kiri, variabel bebasnya, variabel tak bebasnya, variabel bebasnya di sebelah kanan, ya, x tambah 2. Nah, jadi ini bukan fungsi implisit. Nah, ini dinamakan fungsi eksplisit ya. Kalau dia tidak fungsi implisit, dia dinamakan fungsi eksplisit. Nah, ini ada contoh berikutnya, x sama dengan 2y kurang 1. Ini juga bukan fungsi implisit, karena variabel x dan y-nya dipisahkan oleh ruas. Nah, jadi yang dua ini masih dimasukkan dalam kategori eksplisit ya. Artinya masih terpisah oleh dua ruas. Nah, contoh fungsi implisit seperti ini. Nah, ini merupakan fungsi implisit ya. X tambah y kurang 2 sama dengan 0. Karena apa? Dia tidak dipisahkan oleh ruas yang berbeda. Karena apa? Variabel bebas dan tak bebasnya ini atau dua variabel itu yang berbeda itu berada di ruas kiri saja. Ya, jadi ini merupakan fungsi implisit. Nah, namun ini bisa kita ubah menjadi fungsi implisit. Fungsi eksplisit, Jika variabel y-nya kita tinggalkan di kiri dan variabel x-nya dan konstanta ini pindah ke ruas kanan, dia akan kembali menjadi fungsi eksplisit ya. Nah, sekarang kalau bentuknya seperti ini ya. 2xy kurang xy kuadrat tambah x kuadrat y kurang x tambah 2. Nah, ini fungsi implisit dan tidak boleh kita ubah ya ke fungsi eksplisit. Karena apa? Variabel y-nya kalau kita buat ke sini nanti akan menjadi bentuk pecahan akar gitu. Jadi dia tidak bisa dibuat dalam bentuk eksplisit. Nah, contoh yang kedua ini xy kuadrat tambah sin y. Nah, ini juga ya tidak bisa diubah menjadi eksplisit. Jadi ini merupakan fungsi implisit. Nah, tidak semua bentuk implisit dapat diubah ke bentuk eksplisit, maka harus dikerjakan secara implisit. Nah, kalau fungsi implisit itu tidak bisa diubah ke eksplisit, maka wajib kita kerjakan dengan implisit. Tapi kalau bisa kita ubah ke bentuk eksplisit, maka bisa kita turunkan secara biasa dengan menggunakan rumus turunan fungsi aljabar. Nah, menurunkan fungsi implisit ya tak jauh beda dengan menurunkan fungsi variabel tunggal dengan notasi Leibniz. Bagaimana notasi Leibniz itu sudah kita pelajari kemarin ya, di pertemuan sebelumnya, di video-video sebelumnya saya sudah beritahu di aturan rantai ini ya. Nah, dy dx. Jangan dibaca dy per dx tapi dy dx. Artinya fungsi y kita turunkan terhadap x ya, terhadap variabel x. Nah, berikut hal yang harus dipahami dalam menurunkan fungsi implisit, khususnya memiliki dua variabel x dan y. Yang pertama, jika ya fungsinya hanya mengandung satu variabel saja, yaitu variabel x, maka turunannya dilakukan dengan biasa atau diturunkan terhadap variabel x ya. Nah, ini x itu diturunkan terhadap x. Jadi intinya fungsi x diturunkan terhadap x, itu maksudnya ya, x d dx ya. Fungsi x diturunkan terhadap x. Nah, jika fungsinya mengandung variabel y ya, maka diturunkan terlebih dahulu terhadap y. Ya, diturunkan dulu terhadap y, kemudian dikali dengan dy dx. Atau seperti ini.
fungsi Y itu ya DDY, artinya fungsi Y diturunkan terhadap Y dulu, baru dikali DY dx. Kenapa dikali DY dx? Karena variabel Y-nya di situ tidak mengandung variabel X, maka tetap kita harus mengalihkannya dengan DY dx. Yang ketiga, jika hanya mengandung variabel X dan Y, ya, maka turunannya dilakukan dengan biasa, ya, atau diturunkan terhadap variabel X. Kemudian yang variabelnya kita kalikan nanti dengan DY dx. Contoh seperti ini. Nah ini kan contoh, kalau XY dia ini kan variabel X yang mengandung variabel Y. Maka ini diturunkan terhadap dx, terhadap variabel X. Sehingga XY itu udah dx, artinya XY itu diturunkan terhadap X. Kemudian XY-nya kita turunkan lagi terhadap Y. Tapi ingat, seperti yang di nomor 2 tadi, kalau tidak ada variabel X-nya, kita tetap kalikan dengan DY dx. Nah, demikian juga ini. Kita turunkan dia terhadap variabel Y, tapi kita kali dengan DY dx. Oke? Nah, tapi ketika diturunkan terhadap variabel X, ya dia diturunkan hanya terhadap variabel X saja. Tapi, kalau diturunkan terhadap variabel Y, dia tetap harus dikalikan dengan DY dx. Nah, contoh. Misalnya seperti ini ya. Contoh pertama. Y dikurang 4X pangkat 3 dikurang 2X sama dengan 0. Ini fungsi implisit ya. Ini fungsi implisit. Tapi kebetulan bisa kita ubah menjadi eksplisit. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau dia bisa diubah ke dalam bentuk eksplisit, maka kita turunkan aja dengan cara biasa. Ya. Karena kebetulan ini minus 4X kurang 3 kurang 2X ini kita akan pindah ruaskan dia ke sebelah kanan. Sehingga seperti ini. Jadi ini bentuk eksplisit. Jadi turunkan aja dengan cara biasa. Yaitu 3 kali 4 12, X pangkatnya kurang 1 2. Ini sini 2X 2. Jadi turunannya adalah 12 kuadrat tambah 2. Oke, masih dapat dikerjakan dengan cara biasa. Kalau bisa diubah ke bentuk eksplisit. Nah, sekarang contoh 2. Tentukan DY dx dari fungsi implisit. Nah, ini 4X kuadrat kurang 2Y 3 kurang Y. Nah, coba ini. Ya, 4X kuadrat kurang 2 sama dengan 2Y pangkat 3 kurang Y. Nah, ini kita ubah dulu ya. Kebetulan coba lihat. Nih, variabel yang sebelah kiri 4X kuadrat. Kan tidak ada variabel Y di sini. Maka ini langsung turunkan secara biasa. Itu menjadi 8X. Ya, 8X. Sekarang yang ini kan nggak ada variabel X-nya. Kebetulan yang dia minta adalah DY dx. Ya. Kebetulan yang diminta dari X. Jadi semua fungsi diturunkan terhadap X. Nah, kebetulan ini tidak mengandung variabel X. Maka, seperti yang saya bilang tadi di syarat nomor 2, kita turunkan dulu dia terhadap variabel Y, baru kita kali DY dx. Itu tadi syarat nomor 2 ya. Syarat nomor 2. Maka, kita turunkan terhadap Y ini, yang 2Y pangkat 3. Berarti ini menjadi 6Y kuadrat. Dikali DY dx. Cukup, itu aja. Masuk kita ke Y. Y ini kan tidak mengandung variabel X. Sementara, yang diminta juga DY dx kan itu. Maka turunkan dulu dia terhadap Y. Berapa turunannya terhadap Y? 1. Baru dikali DY dx. Ya, cukup. Demikian kan? Nah, tinggal kita mencari DY dx-nya. Nah, kebetulan sudah ada di sini DY dx. Nah, ini boleh kita pisahkan. Nah, saya pisahkan begini. 8X sama dengan, saya keluarkan DY dx ya, saya faktorkan. DY dx kali 6Y kuadrat kurang 1. Ini kalau kita kali ke dalam, DY dx kali 6Y kuadrat sama dengan ini. Kemudian DY dx kali 1 sama dengan ini. Oke? Nah, sekarang DY dx itu adalah 8X per 6Y kuadrat kurang 1. Jadi sudah dapat ya. Nilai DY dx-nya adalah bentuk implisitnya sudah dapat. Maka jawabannya adalah 8X per 6Y kuadrat kurang 1. Oke, paham ya? Oke, untuk lebih memantapkan lagi, kita masuk ke contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga. Tentukan DY dx dari persamaan fungsi implisit berikut, yaitu AX kuadrat tambah BY kuadrat sama dengan 1. Nah, ini fungsi implisit ya. Nah, jadi AX kuadrat tambah BY kuadrat sama dengan 1. Nah, kita diminta menentukan DY dx-nya ya. Nah, berarti ini semua fungsi ya kita turunkan terhadap X. Maka yang ada variabel X-nya kita turunkan dengan cara biasa ya, seperti yang tadi dengan syarat nomor 1. Nah, sebagai syarat nomor 2, kalau fungsinya tidak ada X, kita turunkan dulu dia terhadap fungsi Y-nya, kemudian kita kali DY dx. Udah, sederhana kan? Nah, sekarang berarti ini turunannya adalah 2AX. Oke? Nah, turunannya ini terhadap Y adalah 2BY.
dikali dy dx karena tidak punya variabel x ya. Dia tidak mengikat variabel x atau tidak mengandung variabel x. Nah, sekarang ini diturunkan. Turunkan ini terhadap x. Nah, kalau ini diturunkan terhadap x berarti satu ini adalah sebuah konstanta. Ya, turunan dari sebuah konstanta adalah 0. Ya, maka turunannya adalah 0. Oke. Nah, di sini biar kita peroleh dy dx, maka biarkan dy 2by ini kali dy dx ini di sebelah kiri dan yang 2x kita oper ke ruas kanan. Ini menjadi minus 2ax, maka tinggal di ruas kiri 2y kali dy dx. Sehingga dy dx adalah ya minus 2ax per 2by. Nah, ini kan bisa mati nih 2. Maka tinggallah minus ax per dy. Oke, selesai. Kita masuk contoh berikut ya. Oke, contoh keempat untuk lebih memantapkan lagi. Kita beralih sekarang ke trigonometrinya. Karena ini fokus tujuan kita yang paling utama adalah di trigonometri, fungsi trigonometrinya. Tentukan dy dx dari fungsi implisit sinus x tambah sinus y sama dengan phi. Nah, ingat, phi di sini merupakan konstanta ya. Jadi terhadap apapun diturunkan dia akan jadi 0 ya, karena ini konstanta. Nah, ini sin x kan mengandung variabel x nih, karena dia minta dy dx. Jadi ini bisa diturunkan terhadap x dengan cara biasa. Apa turunan sin? Ya cos, berarti menjadi cos x. Nah, sin y tidak ada variabel x yang dia kandung atau dia ikat, sehingga ya ini kita turunkan terhadap y, baru kita kali dy dx. Ya, demikian aja, sederhana ya. Maka solusinya sin x tambah sin y sama dengan phi adalah AD. Nah, sin x ini kita turunkan terhadap x ya. Jadi aja sederhananya. Jadi ini juga ini turunkan terhadap y karena tidak ada variabel x-nya, maka kali dy dx. Nah, ini turunkan terhadap dx karena ini sebuah konstanta. Jangan bingung dengan ini ya, nggak apa-apa, ini nggak jadi masalah. Yang pasti sin x itu turunkan menjadi cos, kan itu turunan dari sin x. D dx adalah d sin x adalah cos x, turunan sin x adalah cos x. Nah, turunan sin y terhadap y adalah cos y, tapi karena tidak mengandung variabel x dia kita kali dengan dy dx. Sehingga yang konstanta V ini adalah apa? Turunannya adalah 0 ya. Turunannya adalah 0. Karena dia konstanta. Oke, sudah ada dy dx ini, maka cos x ini kita pindah ruaskan ke ruas kanan ya. Sehingga cos y kali dy dx sama dengan negatif cos x. Maka dy dx adalah negatif cos x per cos y. Oke? Oke, kita lanjut ya. Contoh yang kelima, masih dengan bentuk trigonometri. Nah, sekarang begini. Ada xy kuadrat di sini ya. Oke. Nah, karena ini ada xy kuadrat, maka ini kita turunkan saja ini terhadap variabel x. Itu, kita turunkan terhadap variabel x. Nah, coba turunkan dia terhadap variabel x ini. Turunkan terhadap variabel x ini. Kemudian, kita turunkan lagi dia terhadap variabel y. Ya. Sudah kita turunkan dia terhadap variabel x, turunkan terhadap variabel y. Kemudian, ini variabel y, kan gitu. Maka turunkan terhadap variabel y, baru kali dy dx, gitu. Nah, sekarang kita mulai dari pinggir dulu. Nah, ini turunkan terhadap variabel x. Maka turunannya adalah apa? Turunan x di sini adalah 1. Jadi 1 kali y kuadrat yaitu y kuadrat. Oke, masuk kemari. Masih di sini x y kuadrat. X y kuadratnya turunkan terhadap y. Berarti turun dari y pangkat 2 adalah 2y. 2y kali x berarti 2xy. Tapi kita kali dy dx karena dia diturunkan terhadap y tadi. Oke, kali dy dx. Sekarang kita kemari ke sin y-nya, turunkan sin y-nya, itu d sin y terhadap y, turunan sin y terhadap y. Karena tidak memuja variabel x, tetap kali dy dx. Maka turunan dari sin y adalah cos y kali dy dx. Oke, nah di sini ada 2 yang punya dy dx, tetap di ruas kiri, yang tidak punya dy dx pindahkan ke ruas kanan. Sehingga ini menjadi dy dx dikali 2x tambah cos y. Ini saya faktorkan ya, saya keluarkan dy dx-nya. Y kuadrat pindah ke kanan jadi minus y kuadrat. Sehingga minus y kuadrat per 2xy tambah cos y. Oke, atau kita gunakan cara lain nih. Nah, ini bisa saya pecah nih. Kebetulan ini kan xy kuadrat, untuk lebih sederhana ya. Kalau Anda bingung dengan ini, saya kasih lebih yang sederhana. Xy kuadrat ini kan bisa kita buat jadi u kali v. Ya. Kita buat jadi u kali v. Ingat apa kemarin turunan u kali v? Ya, u v adalah u aksen v tambah u v aksen kuadrat. Ya, u v aksen, u aksen v tambah u v aksen. Nah, kalau begitu, kita misalkan u-nya x, maka kita turunkan x, u aksennya jadi 1.
Kemudian Y kuadrat kita misalkan V. Ya. Kemudian kita turunkan V aksennya adalah 2Y. Kenapa? Karena diturunkan terhadap dy dx, maka ini tetap turunkan dulu 2Y baru kita kali dy dx. Nah, tetap kita ikuti aturan yang nomor 2 tadi ya. Diturunkan dia Y kuadrat menjadi 2Y kali dy dx karena tidak punya variabel x. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. Ingat ya, ini tadi U aksen V tambah UV aksen. Nah, masukkanlah dia ke khusus ke yang x kuadrat ini. Kalau ini seperti biasa. Ya, masukkanlah kemari dia. Nah, ini x y kuadrat ini kita turunkan terhadap bentuk seperti ini. Nah, sin y-nya karena tidak punya variabel x, turunkan terhadap y. Maka turunannya adalah cos y. Kemudian kita kali dy dx. Oke, nah sekarang yang ini tadi kita masukkan dari sini semua. Ya. Nah, sehingga yang di atas ini berubah menjadi ini. U aksen itu 1, ini dia. Kemudian P-nya Y kuadrat ini. Kemudian U-nya itu X. P aksennya itu 2Y. Kali dy dx gitu. Tambah. Nah, sekarang gini turun dari sini ya tadi. Yaitu tambah cos Y dy kali dx. Sama dengan 0. Oke, sekarang ya yang punya dy dx kan ada 2 nih. Dia tetap di ruas kiri, yang nggak punya ruas ke kanan. Kali dulu ya, 1Y kali itu. Jadi tetap kita keluarkan dy dx-nya menjadi 2xy tambah cos y sama dengan y kuadrat itu sudah pindah ke ruas kanan nih, y kuadrat. Sehingga dy dx-nya sama dengan minus y kuadrat per 2xy tambah cos y. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita ke contoh yang ke-6. Nah, sekarang fungsi implisitnya x kuadrat y kurang cos y sama dengan 0. Ya, ini kita turunkan terhadap variabel x, turunkan terhadap variabel y baru dikali dy dx, kan gitu. Nah, cos y-nya tidak ada variabel x, turunkan terhadap y baru kita kali dy dx. Cos y itu turunnya adalah min sin y kali dy dx, kan gitu. Nah, buat dulu dia ya, u kali v ya. Oke, u-nya x kuadrat, u aksennya 2x, v-nya y, berarti v aksennya adalah 1, turunan dari y ya. Turunan y terhadap y adalah 1. Tetap kali dy dx karena dia tidak punya variabel x. Maka ini menjadi ya, ini kita turunkan terhadap bentuk seperti ini, bentuk perkalian. Kemudian cos y ini kita turunkan. Turunan ini adalah min sin y dy dx. Gitu. Nah, itu cos ya. Di sini kebetulan ada min. Min dengan min nanti jadi positif ya. Dengan menjadi 2xy tambah x kuadrat kali 1 dy dx. Itu yang dari sini ya. Kemudian kurang min sin y kali dy dx. Sehingga ini 2xy x kuadrat 1 kali dy dx tambah sin y dy dx. Nah, ada 2y dy dx di sini. Yang nggak ada pindahkan ke ruas kanan sehingga ini menjadi seperti ini. Oke, kita keluarkan dy dx-nya, kita faktorkan, keluarkan dy dx menjadi x kuadrat tambah sin y sama dengan min 2xy. Sehingga dy dx adalah min 2xy per x kuadrat tambah sin y. Oke, paham? Ya. Kita masuk contoh yang ke-7 ya. Ya, tentukan dy dx dari fungsi implisit 3x kali sin y sama dengan tangen y. Oke, nggak ada konstanta di sini ya. Jadi semua kita turunkan ya. Sehingga yang 3x ini dan kali sin y ini, karena ini kali, kita boleh pakai ini u, ini v. Berarti u kali v ya. Kita boleh pakai turunan perkalian fungsi aljabar ya. Oke. Nah, saya misalkan 3x-nya u dan sin y saya misalkan v. Maka u 3x turunannya adalah 3. V itu sin y, turunannya adalah cos y. Karena dia tidak punya variabel x, maka turunkan terhadap y cos y baru dikali dy dx. Sehingga ini menjadi ya, 3x kali sin y ini sama dengan tangen y. Kita pakai ini perkalian. Sekarang tangen y-nya turunkan. Ya. Apa turunan tangan itu apa? Sekan kuadrat ya, sekan kuadrat y baru kita kali dy dx karena tidak mengandung variabel x. Ya. Nah, maka aksen itu 3, v-nya sin y, punya 3x, v aksennya cos y kali dy dx. Sama dengan sekan kuadrat y, karena apa? Tangan y diturunkan terhadap y. Karena apa? Dia tidak punya variabel x, maka dikali lagi dy dx. Turunan tangan y adalah sekan kuadrat y kali dy dx. Oke. Nah, sekarang kita pindahkan 3x cos y dy dx tetap di sini. Sekan kuadrat y kali dy dx karena punya dy dx pindahkan ke ruas kiri.
Nah, yang 3 sin Y pindahkan ke ruas kanan menjadi minus 3 sin Y. Sehingga saya keluarkan dy dx ini saya faktorkan, ini menjadi 3x cos Y kurang sekan kuadrat Y sama dengan min 3 sin Y. Maka dy dx sama dengan min 3 kali sin Y per 3x kali cos Y kurang sekan kuadrat Y. Oke, saya rasa sudah mulai paham ya di materi turunan fungsi implisit. Oke, sekarang kita beralih ya. Sekarang kita beralih ke soal turunan tingkat tinggi ya. Kita ke turunan tingkat tinggi. Ya, turunan tingkat tinggi itu merupakan turunan fungsi yang diturunkan atau didiferensialkan lebih dari satu kali disebut sebagai turunan tingkat tinggi. Ya, berarti kalau diturunkan lebih dari satu kali itu turunan tingkat tinggi. Tapi kalau hanya satu kali itu turunan biasa. Ya, untuk fungsi y sama dengan fx. Nah, perhatikan. Kalau fungsinya y sama dengan fx, turunan pertamanya adalah y aksen boleh, f aksen boleh, dy dx boleh ya, notasi Leibniz ya. Turunan keduanya y 2 aksen boleh, f 2 aksen boleh, d2y dx pangkat 2. Turunan ketiganya y 3 aksen atau f 3 aksen x atau d3y dx pangkat 3. Nah, ini kita teruskan. Maka kalau turunan ke n-nya, kalau misalnya turunan keempat ini lanjut lagi 4 kali, d4y dx pangkat 4. Demikian juga sampai di mana? Kalau sampai ke n, maka ini adalah dny per dx pangkat n. Berarti turunkan sebanyak n kali. Oke, pokoknya dia lebih dari satu kali itu sudah turunan tingkat tinggi. Sampai 2 kali pun sudah turunan tingkat tinggi. Oke, saya bawa pertama dulu Anda ke bentuk aljabar ya. Kita turunkan dulu. Nah, jika fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 3x kuadrat tambah 4x kurang 10, maka turunan pertamanya ya y aksen boleh ya, atau f aksen x pun boleh, sama saja. dy dx juga boleh. Nah, kita turunkan terhadap x. Karena apa? Ini bukan fungsi implisit ya. Ini fungsi biasa, ini bukan fungsi implisitnya ya. Nah, turunkan dia. 6x pak kuadrat kurang 6x tambah 4. Karena apa? Ini konstanta habis jadi 0 ya. Kemudian kita turunkan lagi, turunan keduanya bukan dari sini lagi, tapi jadi dari sini kita turunkan. Ini yang kita turunkan, berarti turunkan yang terhadap x, kan gitu. Ini menjadi 12x dikurang 6. Sehingga ini habis, ini jadi konstanta jadi 0. Turunan ketiga, ya, turunkan dari sini, dari turunan kedua, sehingga ini menjadi 12. Turunkan lagi, turunan keempat, sama dengan berapa? 0. Nah, seandainya ini kau turunkan lagi sampai turunan kelima, tetap 0. Turunan ke-6 tetap 0, turunan ke-7 tetap, dan turun sampai ke n dia akan tetap 0. Paham ya? Oke, sekarang kita masuk contoh kedua. Saya bawa ke dalam bentuk trigonometri. Y sama dengan cos x. Oke, turunan pertamanya boleh pakai dy dx ya, biar sederhana kita pakai dy dx saja. Ya, cos x turunan pertamanya adalah min sin x. Oke, turunan kedua kita turunkan sekali lagi. Turunan sin adalah cos, berarti menjadi min cos x. Kita turunkan lagi sekali lagi. Turunan ketiganya, turunan cos adalah min sin. Kebetulan ada min di depan, berarti menjadi min dari min sin x. Nah, min negatif menjadi positif sin x. Nah, kita turunkan lagi yang turunan keempat. Turunan sin adalah cos. Nah, dia udah kembali lagi nih. Ya. Nah, demikianlah seterusnya sampai turunan ke n. Ya, paham ya? Oke, kita coba contoh yang ketiga. Jika y sama dengan sin 2x, dy dx ya, turunan pertama. Oke, bisa kita gunakan turunan komposisi fungsi atau bisa kita gunakan aturan rantai, terserah ya, bagaimana menurut Anda yang sederhana. Nah, biar cepat kita pakai turunan fungsi komposisi saja. Ya, jika y sama dengan sin 2x, berarti turunan pertamanya adalah turunan sin 2x adalah cos 2x. Kemudian fungsi ini 2x ini fx ini turunkan terhadap x, berarti turunnya adalah 2 kali 2. Sehingga ini menjadi 2 cos 2x. Oke, turunan keduanya bukan dari sini tapi dari sini ya. Oke. Tetap duanya tetap ya, duanya tetap. Nah, sekarang cosnya kita turunkan. Cosnya ini turunnya adalah min sin 2x. Ya. Kemudian 2x nya turunkan lagi. Turunan 2x adalah 2, sehingga menjadi 2 kali min sin 2x. Cos 2x itu turun dari itu. Kemudian 2x itu 2 ini dari turunan dari 2x. Sehingga apa? Ini kali ke depan jadi 4. Sehingga menjadi minus 4 sin 2x. Kalau kita lanjut turunan ketiganya, turunnya adalah ini tetap ya, minus 4 tetap,
sin 2x nya diturunkan terhadap x adalah cos 2x, kemudian 2x nya tetap diturunkan 2, baru kita kali ke depan ini menjadi minus 8 cos 2x. Kalau turun ke 4 ya, minus 8 nya tetap, cos 2x nya turunnya adalah min sin 2x, 2x nya turunkan lagi jadi 2 menjadi 16 kali sin 2x. Di pangkat 5 turun ke 5 nya gitu lagi ya, 16 turun sin 2x adalah cos 2x, 2 nya adalah turun dari 2x, jadi 32 cos 2x. Ya demikian seterusnya sampai turun ke n. Oke, saya rasa cukup demikianlah dulu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita saat ini. Walaupun sedikit, walaupun sederhana, semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, di pertemuan berikutnya. Salam sehat buat kita semuanya.